Memperkenalkan diri sebagai bagian dari Sekolah Penggerak dan Sekolah Adiwiyata, UPT SMP Negeri 2 Gandusari merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Jalan Kawi, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, UPT SMP Negeri 2 Gandusari memiliki 30 rombongan belajar dan secara keseluruhan telah menerapkan kurikulum Merdeka. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini, PT SMP Negeri 2 Gandusari hadir dengan berbagai pembaruan konsep yang mengarah pada kepentingan dan kemerdekaan peserta didik. Sebagai salah satu upaya untuk memerdekakan peserta didik, maka sekolah ini dengan tanggap menggalakkan adanya pembelajaran berdiferensiasi pada setiap mata pelajaran. Adapun pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan mampu menjadikan pembelajaran lebih efektif dan juga lebih efisien, di mana guru memberikan kesempatan yang lebih luas kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuannya sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Syifaisul Fahma. Saya guru mata pelajaran informatika di UPT SMP Negeri 2 Gandusari. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan literasi digital menggunakan Katotik. Murid tinggal klik. Katotik sendiri merupakan akronim dari Kantong Tugas TIK, yakni sebuah media pembelajaran yang berbasis Google Apps Sheet yang kami gunakan sehari-hari dalam pembelajaran informatika pada kelas 7 dan kelas 8. Di dalam aplikasi ini sudah tersedia berbagai jenis diferensiasi, sebagai contoh diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Melalui aplikasi ini, peserta didik diberi kebebasan untuk memilih sendiri jenis materi atau jenis konten yang bisa mereka pelajari sesuai dengan minat atau jenis gaya belajar mereka masing-masing. Peserta didik juga diberi kebebasan untuk memilih lembar kerja mereka masing-masing yang bisa disesuaikan menurut kemampuan mereka sendiri. Selain itu, aplikasi ini juga sudah disediakan halaman asesmen diagnostik di mana akan dikerjakan oleh peserta didik di awal tahun pembelajaran, sehingga kami sebagai guru dapat memperoleh informasi mengenai karakteristik dan juga kebutuhan masing-masing peserta didik. Hasil dari asesmen diagnostik non-kognitif awal yang dikerjakan menunjukkan adanya dua jenis gaya belajar yang paling sering mereka gunakan. Selain itu, dari hasil belajar peserta didik tersebut diperoleh kemampuan yang juga beragam. Hasil asesmen pun menunjukkan minat baca peserta didik masih sangat minim. Juga banyak peserta didik yang tidak memiliki pengetahuan awal mengenai teknologi dan informatika. Sehingga saya sangat ingin mengintegrasikan literasi berbasis digital dengan sebuah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan sebuah aplikasi yang menarik dan mudah digunakan oleh para peserta didik. Selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang. Pembelajaran ini dilaksanakan di laboratorium komputer selama 2 jam pelajaran. Berikut merupakan kegiatan-kegiatan pembelajaran peserta didik selama praktik baik. Yang pertama, pembelajaran dimulai dengan kegiatan pembuka dan membacakan kesepakatan kelas bersama. Mengulang materinya berkali-kali, oke? Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian. Yang kedua, guru menyampaikan pertanyaan pemantik, kemudian persepsi dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan tersebut. Yang ketiga, guru mengarahkan peserta didik untuk masuk ke dalam aplikasi Katotik pada komputernya masing-masing. Nulisnya itu di bagian atas ya, Dok. Bagian atas ini. Ini loh, yang kosong atas ini. Kemudian menjelaskan cara menggunakan aplikasi Katotik dan langkah-langkah pembelajaran pada hari itu. Kemudian peserta didik melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi, baik diferensiasi konten maupun diferensiasi proses. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan melakukan refleksi pembelajaran melalui form yang sudah tersedia di dalam aplikasi. Jadi di dalam aplikasi ini sudah ada halaman refleksi pembelajaran yang wajib diisi oleh peserta didik sebelum meninggalkan laboratorium komputer. Kemudian, menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan depan agar peserta didik ini dapat mempelajarinya terlebih dahulu ketika di rumah. Hasil dan dampak dari praktik baik integrasi pembelajaran berdiferensiasi dengan literasi digital menggunakan aplikasi bernama Katotik ini dapat kita lihat dari antusiasme peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan juga hasil kerja peserta didik di akhir pembelajaran. Hampir seluruh peserta didik menjadi lebih aktif selama pembelajaran berlangsung dan kelas menjadi lebih kondusif.
Peserta didik juga termotivasi untuk lebih banyak melatih literasi mereka sebelum mengerjakan tugas yang sudah disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Adapun tugas atau lembar kerja masing-masing peserta didik memiliki hasil yang lebih baik dengan adanya kegiatan berjenjang atau pengelompokan peserta didik berdasarkan level kemampuan mereka. Dari hasil refleksi yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berdiferensiasi ini mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Juga media pembelajaran berbasis teknologi terbukti dapat membuat pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien, serta lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat lebih berkonsentrasi saat proses pembelajaran berlangsung. Praktik baik ini sudah pernah didiseminasikan kepada rombongan belajar guru di UPT SMP Negeri 2. Melalui diseminasi ini, saya mendapatkan beberapa masukan, kritik, serta saran dari rekan guru untuk memperbaiki aplikasi Katutik sehingga dapat menjadi lebih baik. Selain itu, melalui diseminasi ini, saya berharap rekan-rekan guru saya mendapatkan inspirasi untuk melakukan digitalisasi pada mata pelajaran mereka masing-masing. Asik ya, teman besok lagi ini ya. Ya. Setiap hari belajar TIK. Asik Bu. Setiap hari belajar TIK. Perkenalkan, saya Tina Mayasari, saya mengampu mata pelajaran matematika. Saya telah mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fatma pada beberapa pertemuan yang lalu. Menurut saya, pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Fatma ini merupakan pembelajaran yang sangat baru dan menarik. Hal ini bisa dilihat dari kolaborasi antara teknologi digital yang bisa kita lihat dalam aplikasi Katutik yang dikolaborasikan dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, dari sini saya juga melihat siswa-siswa juga sangat tertarik mengikuti pembelajaran ini karena mereka bisa memilih sendiri tugas-tugas yang mereka ingin kerjakan sesuai dengan kemampuan mereka. Melalui pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fatma juga sangat menginspirasi saya karena dari pembelajaran ini saya bisa meningkatkan literasi digital dan menerapkan dalam pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanik Birawati, SPD MPD, Kepala UPT SMP Negeri 2 Gandusari. UPT SMP Negeri 2 Gandusari adalah salah satu sekolah penggerak angkatan kedua. Saat ini kami sudah memasuki tahun yang ketiga. Diferensiasi di sekolah kami adalah semacam sudah menjadi ciri khas dari sekolah penggerak di UPT SMP Negeri 2 Gandusari ini. Pembelajaran diferensiasi ini sangat bagus apabila didiferensiasikan atau menggunakan IT atau teknologi informatika yang dimana pembelajaran diferensiasi ini oleh Ibu Fatma ini dilaksanakan dengan baik. Sudah ada bukti dan contoh nyata. Dan anak-anak sangat menyukai pembelajaran diferensiasi ini dengan menggunakan TIK. Saya berterima kasih kepada Ibu Siva yang selama ini sudah membantu kami dalam mendiferensiasikan pembelajaran dari anak-anak. Saya berharap praktik baik ini dapat menjadi strategi baru dalam kegiatan pembiasaan literasi dan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masing-masing peserta didik. Semoga pembelajaran praktik baik ini juga dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Demikianlah praktik baik yang sudah saya implementasikan di sekolah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.